Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Atin Kurnia Ilahi, dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang iman kepada qadha dan qadar. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, dalam materi iman kepada qadha dan qadar, kita yang hari ini akan membahas beberapa hal. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, perbedaan takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Yang ketiga adalah tanda-tanda beriman kepada qadha dan qadar. Yang berikutnya adalah contoh perilaku beriman kepada qadha dan qadar. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Yang pertama, pengertian iman kepada qadha dan qadar. Kalau kalian sulit membedakan apa bedanya qadha dan qadar, apa ada yang tahu? Ya, qadha dan qadar itu berbeda. Qadha itu merupakan ketetapan dari Allah sejak zaman azali. Jadi, jauh-jauh sebelum dunia ini diciptakan, Allah itu sudah membuat nasib manusia itu masing-masing. Allah sudah membuat semua takdir untuk kita semuanya. Jadi, qadha itu adalah ketetapan Allah sebelum terjadinya sesuatu. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari qadha. Artinya apa? Qadha itu rencananya, sedangkan qadar itu adalah realisasinya. Contohnya, ketika misalnya Ahmad ya di qadanya itu lahir pada tanggal 1 Januari, misal, itu baru qadha, baru rencana Allah. Tetapi kemudian tanggal 1 Januari itu dia lahir, itu namanya qadar. Nah, itu bedanya qadha dan qadar. Kemudian dari qadha dan qadar maka disebut dengan takdir. Nah, takdir itu ada dua. Yang pertama ada takdir mubrom, yang kedua takdir mu'alaq. Takdir mubrom itu apa sih anak-anak? Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Contohnya kelahiran kita. Kita lahir tanggal berapa itu tidak bisa diubah. Itu namanya takdir mubrom. Yang kedua, tanggal kematian kita. Kita tidak tahu kita matinya kapan. Jadi kelahiran, kematian itu tidak bisa diubah oleh manusia. Nah, itu adalah takdir mubrom. Yang kedua adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq berarti kebalikannya tadi dari takdir mubrom, yaitu takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Kok bisa manusia mengubah takdirnya? Dari mana kita tahu kita bisa mengubah takdir kita? Allah berfirman dalam surat A'rad ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak mengubah takdir suatu kaum kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Jadi kita itu bisa mengubah takdir kita, itu namanya takdir mu'alaq. Contohnya kita bisa mengubah rezeki kita. Misalnya Allah menakdirkan takdir rezeki kita sedikit, tapi kalau kita berusaha, kita bekerja, insya Allah kita bisa memperoleh rezeki yang lebih banyak. Itu namanya takdir mu'alaq. Nah, itu perbedaan takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Yang berikutnya yaitu tanda-tanda beriman kepada qadha dan qadar. Kalau kita beriman kepada qadha dan qadar, yang pertama kita harus ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah berusaha. Setiap segala sesuatu kita harus berusaha. Kalian mau pintar, harus berusaha. Kalian mau dapat rezeki yang banyak, harus berusaha. Setelah berusaha, yang kedua adalah tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Jadi ikhtiar dulu baru tawakal. Jangan kebalik, baru berusaha dulu baru berdoa. Karena tadi kita bisa mengubah takdir kita. Kita berusaha, kemudian kita berdoa. Nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu tanda-tanda beriman kepada qadha dan qadar. Yang berikutnya adalah contoh perilaku beriman kepada qadha dan qadar.
Kalau kita beriman kepada qada dan qadar, contohnya apa? Yang pertama akan menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Seperti yang sudah dijelaskan saya tadi, takdir kita bisa diubah oleh kita sendiri. Ketika kita sedang berhasil naik di atas, kita tidak boleh sombong. Ketika kita sedang di bawah atau kita sedang mengalami kegagalan, kita tidak boleh putus asa. Itu contohnya. Yang kedua, menjadikan kita lebih bersyukur dan bersabar. Anak-anak, kita hidup di dunia ini tidak selalu kita diberi ujian. Ada kalanya kita diberi sebuah kenikmatan. Juga tidak selamanya kita diberi kenikmatan, terus tanpa diberi ujian. Maka dari itu, ketika diberi kenikmatan, harus bersyukur. Ketika diberi musibah, harus bersabar. Itu namanya contoh beriman kepada qada dan qadar. Berikutnya yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Kalau kita sudah beriman kepada qada dan qadar, hikmahnya apa anak-anak? Yang pertama adalah kita semakin yakin bahwa yang terjadi di dunia ini semua adalah sunatullah atau sudah direncanakan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, kita akan senantiasa berikhtiar dan tawakal. Kalau kita beriman kepada qada dan qadar, kita pasti akan selalu berusaha untuk menjadi seseorang yang berhasil. Kita akan bertawakal setelah berusaha, sedangkan nanti hasilnya diserahkan kepada Allah. Itulah anak-anak yang kita pelajari pada hari ini tentang iman kepada qada dan qadar. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah kita sebagai seorang muslim dan muslimah, maka harus selalu beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita diberi kenikmatan, kita harus bersyukur. Ketika diberi musibah, kita harus bersabar. Ketika kita akan meraih sesuatu, kita harus berusaha, jangan lupa berdoa. Itu kira-kira kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.